Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapi Petasip dari kelas 12-2. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari Pak Rosi, yaitu menanyakan terkait pengalaman orang tua pada masa Orde Baru, yaitu krisis ekonomi dan politik pada masa Orde Baru. Nah, gimana Pak pada masa itu? Pengalaman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman Bapak selama Orde Baru ya. Betul. Keadaan Orde Baru kalau dibilang perbandingan dengan sekarang jauh lebih bagus. Di masa Orde Baru keadaan ekonomi, politik, keamanan lebih bagus dibandingkan dengan sekarang. Tapi perjalanan Orde Baru karena kegiatan ekonominya terlalu ketergantungan ke pihak luar negeri asing, dan dimana keadaan ekonomi di luarnya keadaan melemah, ya otomatis berdampak kepada ekonomi di negara kita akibat dari ketergantungan ekonomi. Nah, terjadinya krisis moneter yaitu diawali tahun 1997, awalnya sudah mulai keadaan ekonomi melemah, di mana waktu itu nilai tukar rupiah terhadap dolar dari 2.500 menjadi 15.000 ke atas. Makin memperparah keadaan ekonomi kita. Kurang lebih kenaikan dari 2.500 ke 15.000 itu 500%-an lah kenaikan nilai dolar Amerika terhadap mata rupiah kita, sehingga menyebabkan keadaan ekonomi yang disebut dengan keadaan krisis moneter di waktu itu, dan puncaknya di awal tahun 1998. Nah, keadaan ekonomi kita makin memburuk, disebut krisis ekonomi terparah lah di negara kita di waktu itu, karena kemungkinan dari terlalu lamanya Presiden Pak Harto memimpin, utang makin tinggi terhadap luar, kepercayaan masyarakat internasional melemah terhadap pemerintah Indonesia, ya makin terpuruklah keadaan ekonomi, sehingga hilang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah waktu itu, sehingga terjadilah gejolak besar-besaran dari kelompok bawah sampai tinggi, ya, dalam rangka melengsarkan pemerintahan masa Orde Baru. Nah, itu diantaranya yang dapat bisa sampaikan. Kalau keadaan politiknya Pak, maksudnya keadaan pada masa itu gimana Indonesia berjuang? Keadaan politik di masa Pak Harto cukup bagus bila dibandingkan dengan yang sekarang pemerintahan sekarang ini. Ya, keadaannya hanya di penghujungnya itu adalah keadaan politiknya makin tidak terkendali. Gara-gara nanti? Ya, akibat ketidakmampuan pemerintah, tidak transparansinya ekonomi dan keuangan, ya banyaknya korupsi. Waktu itu juga banyak yang korupsi, ya sehingga membuat keadaan politik kita di waktu itu hilang keseimbangannya, gitu, sehingga menyebabkan tidak amannya, ya. Sehingga banyak investasi luar ditarik lagi keluar, kan gitu. Terus lamun keadaan kebebasan berpendapat nah kumaha eta?
Nah, kebebasan berpendapat di waktu itu memang salah satunya itu apa yang dikatakan kayak apa ya? Ada yang dibunuh, namun misalkan Ya, kritik. artinya keadaan di waktu itu, keadaan kebebasan berpendapat memang diawasi secara ketat sehingga tidak ada kebebasan begitu. Merasa takut lah rakyat di waktu itu di zaman Pak Harto. Tapi dari sisi positifnya ya aman kondisi politiknya. Ya intinya rakyat tuh merasa aman. Hanya ya di penghujung itulah karena terlalu lamanya memimpin selama 32 tahun, di penghujung 32 tahun masa kepemimpinannya itu keadaan ekonomi makin terpuruk. Itu jadi kacau balau di waktu itu. Ya otomatis kalau presidennya waktu itu lengser di tahun itu, berarti kan siapa yang pengambil kebijakan bangsa kita kan tidak ada. Jadi makin tidak terkendali. Ya. Terus lamun setelah eta misalkan doang setelah terjadinya kerusuhan, demo besar-besaran, apakah ekonomi malah makin buruk atau makin baik? Terus politiknya apa makin buruk atau makin membaik? Keadaan itu ya menurut Bapak keadaan itu memang keadaan yang tidak bagus lah. Setelah eta, setelah demo Iya, besar-besaran. tetapi masa Pak Harto termasuk orang yang bijak sebenarnya. Artinya tidak memaksakan apa yang dikehendaki oleh rakyat lengser ya lengser. Walaupun harus memakan ya yang namanya terjadi kerusuhan ya pasti terjadi banyak korban kan itu. Tapi dari sisi bijaknya Pak Harto waktu itu dalam menangani dia lebih baik mengundurkan diri ya dengan terhormat dan digantikan istilahnya pergantian kepada wakilnya Pak Habibie waktu itu, dan keadaan ekonomi mulai stabil lagi di zaman Pak Habibie. Bagus sebenarnya di zaman Pak Habibie terjadi kebebasan politik lah di sana, sehingga munculnya banyak partai kan. Di zaman Habibie itu partai. Iya, zaman Pak Habibie. Tapi bagus, itu termasuk bagus dan mendapatkan kepercayaan internasional terhadap Pak Habibie itu. Sehingga menguat kepercayaan. Kalau kepercayaan makin menguat ya otomatis akan berdampak pada ekonomi juga. Orang merasa nyaman lagi mau berinvest itu. Karena keadaan di zaman Pak Habibie itu. Hanya kepemimpinan Pak Habibie itu tidak disenangi gitu. Disenangi oleh? Oh ya, lawan-lawan politik yang Amin saya. Yang iya Megawati ya, terutama Megawati lah. Istilahnya yang PDIP waktu itu, karena partainya waktu itu masih ada 3 kan. Golkar, PDIP, P3 waktu itu. Saya pada P3. Nah, PDIP bukan PDIP, PDI. PDI belum ada PDI. Itu. Tapi lah mau misalkan keadaan pribadi Bapak pada masa krisis moneter itu juga kumaha. Keadaan berarti lebih ke ranah ekonomi ya namanya. Dan juga dampak politiknya gitu. Keadaan di waktu itu memang terasa berat sekali karena harga kenaikannya, bayangkan aja kenaikannya itu sampai 500%-an. Bensin berarti itu kan inflasi yang sangat berat kan itu. Dari kenaikan itu bagi yang berpenghasilan terasa berat, apalagi yang penghasilannya tidak menentu kan makin, karena keadaan ekonomi di Indonesia itu kan lebih banyak kelompok menengah ke bawah kan daripada menengah ke atas. Jadi dengan keadaan situasi yang sangat berat ya makin parah lah yang dirasakannya. Yang berpenghasilan terasa berat karena di waktu Bapak waktu itu kuliah di Manado nggak mampu lagi dengan biaya ongkos dan biaya hidup. Masih kuliah harga dari 5.000 menjadi 50.000 kan. Kenaikannya kan gitu berlipat, sehingga tidak mampu Bapak waktu itu tidak mampu membayar ongkos
kuliah di Bandung waktu itu, melanjutkan, sehingga terpaksa harus berhenti dulu menunggu situasi kondisi dan melanjutkanlah kuliahnya di UNMA gitu, menyelesaikannya. Itu situasi waktu itu karena kondisinya benar-benar tidak nyaman, tidak mendukung. Itu artinya dengan kita punya gaji segitu aja nggak cukup kan, apalagi yang tidak punya gaji. Itu kondisi pada saat krisis. Nah, tapi dengan semangatnya ada lengsernya dan muncul semangat reformasi, disambut baik sih. Tapi kenyataannya amanat reformasi ya dicederai, artinya tidak menghasilkan yang diharapkan oleh rakyat. Baik pemerintahan makin parah sebenarnya di zaman Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Tidak ada kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Menguntungkan sisi. Ya intinya mah lebih menguntungkan pihak-pihak luar gitu ya. Terutama Cina gitu, terutama Cina. Berarti ketergantungan Cina baru di era Jokowi, berarti di era Soeharto udah ketergantungannya karena negara Ya ke negara-negara peminjam modal ya termasuk Cina juga. Tapi kan Cina lebih pintar dalam menempatkan posisinya karena tahu persis bahwa penyakit orang Indonesia itu ya tadi haus kekuasaan, haus uang. Itu sehingga mudah dikendalikan dengan uang kan gitu. Jadi kelemahannya itu. Terus bentar pada masa krisis kan kacau balau masyarakat itu aya nu saling bunuh-bunuhan, perampokan, kekerasan, kriminal terjadi itu bener adanya. Ada betul memang pada waktu itu karena keadaan rakyat yang kelompok bawah itu benar-benar menjerit kan. Ya orang kelaparan pasti menjerit kan. Artinya untuk mempertahankan hidupnya ya menghalalkan semua cara. Gimana orang yang lagi kelaparan, apa yang ada yang dekat, yang di sekitarnya ya kalau ingin bertahan ya melakukan apa saja yang dia sukai kan gitu. Terjadi sekeliling Bapak? Ya terjadi waktu itu. Bapak termasuk korban, pelaku? Termasuk waktu itu ya bukan pelaku, bukan korban, tapi melihat bagaimana aksi-aksi masyarakat yang waktu itu menjarah dengan bebas leluasa karena tidak ada, ya hilanglah keamanan waktu itu. Walaupun ada kan tidak bisa berbuat apa-apa karena masyarakatnya lebih banyak yang melakukan itu semua gitu. Ya, melihat itu aja. Ya cari selamat lah intinya, bahwa mencari selamat. Bertahan. Tidak masuk maksudnya ke wilayah-wilayah konflik kan gitu. Karena ke wilayah konflik itu ke wilayah-wilayah yang tadi pusat-pusat kota. Kehidupan menjarah nggak ada, kalau di kampung tidak ada. Kan di kota mah serba harus dengan uang. Kalau keadaannya nggak punya apa-apa ya, kalau di kampung kan masih cukup minta apa yang ada di sekitarnya masih bisa memenuhi. Kalau di kota-kota nggak ada. Jadi caranya bertahan hidup ya apa yang ada di sekitarnya ya diambil, ambil cara. Ya di dalamnya banyak kepentingan juga kan. Bukan hanya lapar aja, mungkin ya ada orang yang memang ingin menciptakan situasi tidak nyaman, situasi tidak aman, memanfaatkan mumpung mungkin lagi keamanan tidak terkendali. Ada yang aji mumpung kan. Ya macam-macam lah di sana keadaan masyarakat. Yang benar-benar lapar, ada yang memang memanfaatkan situasi kondisi di waktu itu dengan segala cara ya menghalalkan semua cara lah, mumpung mungkin ya tadi itu pengawasan keamanan yang sangat longgar gitu ya, anggaplah tidak ada lah.
Emang kebijakan anu dibuat Soeharto sehingga Indonesia malah jadi makin terpuruk. Ada apakah gara-gara kebijakan Soeharto atau emang Ya, tadi ketidakmampuan? akibat dari ketergantungan ekonomi kita kepada pemodal asing. Pada saat pihak asingnya keadaan melemah, ya otomatis berdampak kan. Nah, sehingga beban-beban dan nilai menyebabkan inflasi baik di kita maupun di luar, ya otomatis utang kita kan meningkat, bebannya meningkat. Yang sudah menilai rupiah terpuruk, bayar utang tinggi kan gitu, ya makin Hancur. tidak berdaya kan waktu itu, ya menyebabkan ya rakyat juga ikut menderita karena ekonominya kan. Ya ekonominya ya berdampak, ekonomi negara rapuh ya rapuh rakyatnya juga kan gitu. Terus yang nu paling bagus dalam pemulihan ekonomi politik di era Habibie eta ekonomi atau politiknya? Ya yang pertama ya dengan otomatis kalau keadaan politiknya kembali normal, ekonomi dengan sendirinya. Berarti Karena ada politik kepercayaan dulu ya? kan. Ada kepercayaan kan tidak aman tuh awalnya, tidak aman, hancur ekonominya karena tidak aman kan. Para investor kan narik modalnya kan. Kalau ditarik sedangkan kita ketergantungan kepada modal, Hancur. ya itu hilang kan dayanya, kemampuan kitanya hilang kan gitu untuk melahirnya kan. Nah sekarang keadaannya politiknya jelas gitu ya. Yang Pak Habibie itu jelas membuat investor nyaman, aman, dapat menguntungkan. Ya kenapa tidak kan? Pelaku ekonomi kalau menguntungkan ya ambil gitu. Sehingga dengan Pak Habibie itu kan termasuk orang yang mendapatkan legitimasi internasional, penghargaan. Istilahnya dalam ya kemampuan dia, kemampuannya kan kemampuan kelas dunia kan. Sehingga masyarakat internasional kalau dikendalikan oleh Pak Habibie ya kan lebih bagus. Itulah nilai kepercayaan dari figur seorang Habibie yang membuat ekonomi kita mulai bangkit lagi kan gitu. Karena bangkitnya itu diantaranya investor, terus politik mulai ditata di zaman Pak Habibie. Ya hanya mungkin karena di waktu itu kepercayaan kepada Pak Habibie, orang-orang kitanya nggak suka orang pintar kan. Orang pintar kan nggak bisa diajak untuk kompromi. Orang-orang atas akhirnya tidak dapat keuntungan. Politik kitanya kan, orang-orang politik kita. Terus lamun misalkan diurutkeun tina kan urang kan geus melewati 8 periode kepemimpinan. Menurut Bapak paling terbaik dan paling terburuk teh mana? Dari siapa? Yang terbaik dan terbaik? Yang disebut zaman Pak Harto sebelumnya jauh lebih bagus. Rakyat tenang, nyaman. Ya. Ada kebebasan, tidak ada rasa takut. Ya pergian kemana pun tidak ada takut. Secara keamanan dan ekonomi terjangkau, rakyat mah kan gitu. Yang penting terjangkau, aman, melakukan aktivitas juga aman kan gitu. Itu ada sisi lebih bagusnya gitu. Terus menempatkan orang-orangnya di kabinet, Pak Harto itu orang-orang profesional semua. Ya tetap dijaga dia itu profesionalismenya. Orang-orang ahli dalam bidangnya gitu kan. Terus lamun anu terburuk? Ya mungkin terburuknya Pak Harto itu masalah politiknya saja, tidak ada kebebasan lah gitu. Di ujung pemerintahan berarti yang jeleknya. Ya itu artinya dari awal lah. Ya untuk menjaga gejolak kan. Intinya kan menjaga gejolak, jangan sampai terjadi letupan yang tidak diinginkan. Ya itu aja, agak terkendali itu kebebasannya. Terus dampak karena pekerjaan Bapak pada saat itu gimana? Apakah sekolah diliburin gitu?
pekerjaan, pendidikan Bapak? Ya waktu terjadinya krisis moneter ya dari ya merasa merasa berat beban ekonominya. Karena ongkos cukup ke Bandung 5.000 menjadi 50.000 itu aja. Tentunya kenaikan yang tidak masuk akal. Ya termasuk biaya hidupnya jadi tinggi. Akhirnya nggak mampu. Sementara kan gaji kan tidak berubah. Harga-harga otomatis kan beban. Gaji sama tapi harga-harga barang naik. Naik, namanya inflasi itu apalagi berat kan naik. Seluruh harga barang kan naik. Ya berdampak ya kemana-mana. Gitu. Edit. Nah gitu pengalaman. Pak Habibie lebih bagus. Kalau Pak Habibie saya rasa di waktu itu kan yang menentukan dulu bukan rakyat sih, menentukan presiden waktu itu kan DPR. Ya DPR kan bisa diatur oleh mereka. Karena dianggapnya mungkin Pak Habibie itu warisan Orde Baru. Itu aja, karena dulu Pak Habibie itu orang dekat Orde Baru. Dianggapnya. Tapi kalau pemerintahan diangkat lagi Pak Habibie waktu itu oleh MPR, bila ada unsur kebencian dan lain sebagainya, kayak Indonesia itu akan lebih maju lah. Lebih daripada sekarang. Lebih maju gitu. Yang paling buruk ya zaman Jokowi ke sekarang. Berarti dampak dari Jokowinya. Oh Jokowi lebih parah. Artinya ya dijualnya benar-benar gitu ke Cina itu. Serba harus Cina. Nggak ada kebijakan berpihak kepada rakyat. Jadi kebebasan itu orang-orang dianya bebas untuk melakukan korupsi. Artinya aturannya selalu melawan konstitusi gitu. Bahkan sampai ke anaknya segala. Iya, ya itu kan termasuk yang terburuk, pemimpinan yang terburuk Pak Jokowi itu. Sepanjang sejarah Indonesia itu yang terburuk. Sekarang nggak jauh beda gitu. Tidak menunjukkan berpihak kebijakan pada rakyat. Termasuk MBG, MBG itu ya, isinya itu banyak korupsi juga. Udah jelas itu mah. Anak SMA juga bisa tahu lah bahwa MBG itu korupsi model baru lagi, korupsi yang dilegalkan. Ya nggak berhasil itu MBG itu. Keracunan dan bahkan memakan banyak korban, ya seharusnya MBG ditutup. Di luar saja yang namanya satu nyawa saja harus mengerahkan satu negara kan, di kita justru nyawa yang begitu banyak, ya cukup dengan pejabat nangis minta maaf selesai. Nggak ada pertanggungjawaban secara hukumnya kan. Klarifikasi doang. Itu jadi makin parah kan gitu. Lebih parah lagi kan. Harusnya ya kebijakan ekonomi kepada rakyat. Harga BBM turunkan, itu berkebijakan. Harga pupuk turun, itu salah satu kebijakan yang berpihak pada rakyat. Jadi MBG itu kalau dipakai untuk kebijakan menurunkan harga BBM, harga pupuk, bangkit ekonomi kita. Fondasinya dulunya. Iya. Entah satu ide. Ya udah. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan terkait tentang krisis moneter yang terjadi pada era Soeharto. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.